Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan muwafiqan li ni'amihi mukafi'an li mazidihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi amma ba'd. Ikhwan kiram, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita malam ini yang berada di tempat yang mulia ini, insyaallah semuanya masuk ke dalam surga. Amin. Rabbal alamin. Salawat dan salam kalimat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita malam ini yang berada di masjid yang mulia ini, insyaallah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin, Mau'izatul Mu'minin, nasihat kepada orang-orang yang beriman, min Ihya'i Ulumuddin, yakni kitab ikhtisar, kitab ringkasan dari Ihya Ulumuddin, buah karya Imam Al-Ghazali. Sedangkan kitab Mau'izatul Mu'mininnya itu diringkas oleh Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Ad-Dimashqi. Beliau menyatakan di dalam sebuah bab, nama babnya Kitab Asraris Shaum, kitab atau bab tentang rahasia-rahasia puasa. Apa yang beliau nyatakan di dalam penjelasannya itu, beliau menyatakan a'zamullahi ala ibadihi bima dafa'a anhum kayadis syaitan. Salah satu dari keagungan Allah terhadap hambanya adalah memberikan sebuah ibadah untuk dapat mendorong mereka agar mereka mampu untuk mengusir godaan-godaan syaitan. Jadi Allah memberikan kita satu ibadah, dan ibadah itu adalah untuk mengusir syaitan. Ternyata Allah memberikan senjata kepada kita, memberikan tameng, memberikan benteng pertahanan untuk melakukan serangan kepada syaitan dan menghindar dari godaan syaitan. Amal ibadah itu adalah puasa atau asyam atau as-shaum. Jadi amalan puasa itu adalah amalan yang bisa membentengi diri kita dari godaan syaitan, bisa membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh syaitan. Dan bahkan syaitan tidak berani masuk ke dalam darah orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Tidak berani. Syaitannya kabur kalau kita lagi berpuasa. Tidak berani menggoda kalau kita lagi puasa. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis menyatakan, as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari kesabaran. Jadi kalau ada orang yang bercita-cita, aku ingin menjadi orang yang sabar, aku ingin menjadi orang yang lemah lembut, aku ingin menjadi orang yang sabar terhadap setiap perkara yang aku miliki, aku dapatkan, dia tidak melaksanakan puasa, maka dia tidak akan mungkin bisa sabar. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada tiga yang berbeda: tegas, sabar, dan bodoh. Paham ya?
tegas, sabar, dan bodoh. Ini beda-beda ini. Kalau tegas berarti menegakkan hukuman. Ada orang yang salah, sudah ada di negeri ini hukuman salah, ya tidak tegas. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan. Itu namanya tegas. Kenapa? Ada hukuman yang sudah ditetapkan kalau melanggar peraturan. Itu namanya tegas. Jadi kalau misalnya ada orang yang bersalah, kemudian tidak dihukum, kenapa tidak dihukum? Saya sabar. Nah, ini salah ini. Itu berarti dia tidak tegas. Nah yang kedua, bodoh. Ditapui orang, pipi kanannya malah dikasihkan berpikirnya tapuk sekali lagi. Itu bodoh namanya. Harusnya dia menasihatkan, kenapa kau tampar pipiku? Apa maksud kau? Apa salahku? Kan gitu. Nah itu namanya bodoh. Jadi jangan ketika ditampar pipi kanan kasihkan pipi kiri, konyol tidak. Ya. Nah sabar itu menurut para ulama tasawuf itu kan ada 3. Sabar dalam menghadapi musibah. Kalau ada kematian, orang yang kita cintai itu ternyata dipanggil oleh Allah, kita tidak melakukan ratapan, menyerahkan semuanya kepada Allah, berarti dia sabar terhadap musibah. Kemudian sabar dalam menjalankan ketaatan. Sholat tarawih misalnya dilaksanakan 23 rakaat dalam jangka waktu 6 menit. Ini kayak mana sholatnya ini? Terserahlah. Ini nggak tahu yang gimana sholatnya. Kita aja 11 rakaat paling sedikit nanti bisa setengah jam kita lakukan. Ini 23 rakaat 6 menit itu gimana ceritanya? Ya tengok sendiri YouTube-nya. Kacau ini. Jadi kita harus sabar dalam menjalankan ketaatan. Baca yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim. Kan betul. Jangan asal-asal ayatnya sudah gitu. Jadi sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang ketiga, baru sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Banyak maksiat di sekeliling kita, iya. Banyak godaan, iya banyak. Tapi kita sedikit pun tidak ingin untuk mengikuti kemaksiatan itu. Banyak orang melakukan judi, kita tidak mau. Sabar, ya kan? Banyak orang buka aurat, kita tutup aurat. Sabar. Kenapa? Karena sabar kita dalam menjauhi kemaksiatan. Banyak godaan, bukan tidak banyak. Ya, maaf, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada satu kawan saya cerita. Kemudian dia cerita tentang godaan seorang wanita. Godaan seorang wanita. Wah, wanitanya bukan dari Indonesia, Ustaz. Dari Rusia. Wow. Pakai itu bodinya apa namanya? Yola Paris. Wah, Masya Allah Ustaz. Itu disuguhkan kepada saya. Kenapa? Karena prestasi kerja dia bilang. Wow. Dikasih tuh untuk 1 malam dikasih. Wah, saya melihat wanita itu Ustaz, membayangkan istri saya gemuk Ustaz. Dia bilang begitu. Wah, wanita itu luar biasa dari Rusia. Membayangkan istri saya gemuk, pendek, rambut pesek. Jauh 180 derajat kata dia. Tapi ya Allah Ustaz, takutnya saya ya Allah, rakan, takut betul saya tadi dia bilang. Akhirnya saya enggak mau, saya pergi, saya keluar. Berarti dia sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ini orang yang bagus. Kenapa? Sabar. Jadi ngerti ya? Sabar dalam mendapat musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat. Itulah yang dimaksud dengan sabar tadi. Jadi orang sabar itu bukan berarti tidak tegas. Oh beda. Polisi misalnya, tak pakai helm, tangkap. Udahlah Pak, sabar Pak, puasa jangan lupa. Ya udah kata polisinya, saya
sabar. Itu bukan sabar, tidak tegas. Nah itu hukuman. Bukan juga tadi yang saya katakan, sabar itu bukan berarti bodoh, tapi tapak. Nah, sekalian bisa biar benar-benar bukan. Nah itu namanya kontrol bin bodoh. Dan sudah kita diberikan senjata oleh Allah yang bernama puasa untuk menghadapi setan. Puasa juga menghalangi kita dari godaan setan. Di bulan Ramadan ini setannya dibelenggu. Bayangkan coba. Dalam hadis Nabi SAW katakan, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syaitan." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan, "Wa futihat abwabus sama." Dibuka pintu-pintu langit. Wa ghuliqat abwabul jahannam. Ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Wa sulsilatis syayatin. Kemudian setan itu dibelenggu. Imam Ibnu Khuzaimah menyatakan yang dimaksud dibelenggu itu adalah jin yang godaannya dalam bentuk setan atau iblis yang dia durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena setan berasal dari bangsa jin. Ingat ya, iblis berasal dari bangsa jin. Ada dua penjelasan terkait dengan apa makna setan dan iblis itu. Ada yang mengatakan kalau godaannya kasar, tepuk, bunuh, cincang, injak-injak, itu setan. Godaannya kasar. Tapi kok iblis harus dia sholat gaul, yang khusus sholat mungkin banyak orang, pakai bacaan gaul, azan mantap, biar puji orang, mantap kali. Mama udah tahajud, malam gak ada yang tahu, langsung ngomong, pura-pura ngantuk. Ibu kenapa ngantuk? Oh tadi malam bu, tahajud saya bu, berapa rakaat? 100 rakaat. Itu semua namanya. Itu godaan dalam bentuk iblis, yakni dalam bentuk halus. Tetapi bahwa iblis dan setan itu dari golongan jin. Dan pada bulan Ramadan ini, jin dalam bentuk godaan setan, dalam bentuk godaan iblis itu dibelenggu oleh Allah, dipenjara oleh Allah, dimasukkan dalam sel oleh Allah. Kurang apa kita lagi coba? Ibaratnya ada jalan yang besar, mulus, yang jalan naik sepeda motor tuh kita sendiri, coba bayangkan berapa kecepatan yang harus kita penuhi. Keretanya atau sepeda motornya baru, coba bayangkan bisa 200 km per jam kita terjebak. Nggak ada mobil lain, cus. Kita ini sudah diberikan oleh Allah suatu senjata ibadah puasa untuk menyerang setan. Setannya dipenjara, coba bayangkan. Setannya dibelenggu, setannya diikat, tak bisa ngapa-ngapain. Mau diludahi, cuy, diam aja dia. Mau ditonjok, pak, dia nggak bisa ngelak. Setannya coba. Ibaratnya begini. Kenal Mike Tyson? Mike Tyson ya. Petinju legendaris. Ustaz berani sama Mike Tyson. Oh berani saya bilang. Wih, berani. Tapi ada syaratnya. Mike Tysonnya tidak boleh mukul sekalipun. Berani kan? Berani. Mike Tysonnya tangan dan kakinya diikat. Cuma saya boleh mukul. Berani ya berani lah. Setan begitu hari ini. Setannya dibelenggu, di sel, dipenjarakan. Kita bebas untuk mukuli, kita bebas untuk meludahi, kita bebas untuk nginjek-nginjek. Setan itu hari ini di bulan Ramadan yang udah ini, bayangkan coba. Berarti kan luar biasa sudah. Kita sudah terhindar dari setan dengan Allah memberikan senjata dan setannya dibelenggu. Bayangkan coba. Oh Ustaz ya, tapi kenapa masih ada orang yang tidak mau melaksanakan ibadah puasa? Masih ada warung yang remang-remang, warung yang nampak kakinya, kepalanya tak nampak, asap keluar dari warung juga, asap rokok. Siap. Kalau disebutkan Islam juga ada yang begitu. Masih ada yang bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Kok bisa? Kita sudah punya senjata, setannya sudah belenggu, bebas dari godaan. Kenapa masih ada orang yang bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan ini? Kenapa Pak Ustaz? Itu pengaruh setan, pengaruh iblis masih ada dalam kepala otak. Kalau orang Melayu sudah kasar kepala otak.
setan itu. Istilahnya begini, saya mengilustrasikan begini. Belanda dalam sejarah sudah menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Begitulah sejarah menceritakan. Ya. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Belandanya hengkang tuh. Belandanya sudah tidak ada lagi di Indonesia, tidak menjajah lagi. Pertanyaannya, pengaruh Belanda di Indonesia masih ada nggak? Oh masih. Hukum-hukum di Indonesia ini masih banyak hukum Belanda. Demang-demang yang letaknya agak kasar ini. Macam Belanda masih ada. Yang sok berkuasa, punya kekuasaan, masih ada orang seperti itu. Jadi pikiran Belanda, otaknya Belanda, pengaruh Belanda masih ada terhadap orang-orang yang dulu menjadi demangnya Belanda, menjadi agennya Belanda. Jadi walaupun setannya sudah dibelenggu, setannya sudah dirantai, setannya sudah disel, dipenjarakan oleh Allah, tetapi masih ada ternyata demam-demam setan, agen-agen setan. Ini nanti kalau misalnya ada orang yang muslim, tidak ada halangan untuk berpuasa, tapi dia tidak berpuasa, bilang saja, agen setan, bilang. Marah sekali ya. Itu agen setan itu, demangnya setan itu. Kenapa? Karena memang dia sudah tidak bisa lagi lari dari pengaruh setan itu. Setan sudah ada dalam darahnya, sudah ada dalam kepalanya, sudah ada dalam pikirannya, sehingga tidak mau melakukan kebaikan. Walaupun di bulan Ramadan kita punya senjata puasa dan setannya dibelenggu atau disel. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita yang berada di tempat ini tidak menjadi agen-agen setan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita yang di tempat ini keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Mudah-mudahan kita yang berada di tempat ini insya Allah semuanya masuk ke dalam surga. Amin. Yang mutibat doa kita ini bila di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.